Hari ini ke Polres Jakarta Selatan. Hari ini kita ke Polres Jaksel, dipanggil sama penyidik. Perkaranya Bu Erin ya. Perkaranya Hera melaporkan Bu Erin. Jadi panggil penyidik karena memang ada koordinasi, terutama mengenai perkara yang sudah naik ke penyidikan. Dari penyelidikan naik ke penyidikan. Jadi surat-suratnya sudah ada. Jadi kami dipanggil untuk salah satunya adalah menerima surat SPDP yang kemudian sebagai salinan ya, tembusan kepada pelapor. Jadi ada bukti tambahan Bang yang dibawa Bang? Oh, nanti kita lihat dari Polres seperti apa, tapi yang pertama adalah perkaranya sudah naik ke penyidikan dan ini berjalan terus perkara ini. Kalau nggak ada perdamaian, kalau nggak ada RJ, tentu perkara akan jalan terus ya. Heranya bakal datang juga Bang? Biasanya kalau naik penyidikan tentu sudah ada bukti yang cukup sama saksi yang cukup begitu. Jadi dari situ kemungkinan ada TSK. Tapi kita lihatlah, kan sudah sidik kan. Gitu. Kalau lidik masih dicari-cari nih buktinya apa, saksinya apa, dokumennya apa, terus kemudian siapa telapornya. Kalau sudah sidik itu artinya semuanya sudah ada, tinggal proses hukumnya berjalan. Kita harapkan kedepannya sebenarnya kesemuanya menjadi baik-baik saja, tapi kita nggak tahu ya, namanya berperkara itu yang pertama, kemudian salah satu yang nggak mau terima atau dulunya nggak terima, berarti perkara jalan terus. Bang, ini kan yang dilaporkan kan Erin ya Bang, ya? Berarti artinya kemungkinan tersangka berarti merujuk pada Erin bagian terlapor. Oh, bisa siapa aja tersangka itu kan, tapi memang terlapornya cuma satu sih memang, gitu. Seperti itu. Mungkin udah naik ke penyidikan, Hera sendiri tetap masih buka pintu namanya Pak? Kan Hera selalu dari awal punya komitmen ya, apa yang dia sampaikan tentunya itu menjadi pegangan. Tapi kan kalau cuma Hera menyatakan maaf memaafkan tanpa dari pihak Bu Erin juga maaf memaafkan, tentunya perkara jalan terus. Kalau kami sih sebagai pengacara lebih suka mendamaikan. Tapi kalau memang ini nggak bisa, mau nggak mau ini perkara jalan terus sampai persidangan. Baik pelapornya Hera, baik mungkin pelapornya Bu Erin sendiri, gitu. Artinya ada peluang RJ ya Bang? Dilakukan lalu gagal atau memang belum dicoba seperti apa Bang? Kenapa? Kalau wacana perdamaian itu kan udah dicoba lalu gagal atau ini kan kita harus mengikuti proses hukum dulu. Setelah ini proses hukum ini, apa saran-saran dari penyidik, apa harapan-harapan dari kami, kan begitu kan, nanti kan disesuaikan. Kemudian apa yang akan dilihat ke depannya dari si pihak terlapor, kan begitu. Cuman kan ini baru wilayah pelapor aja sama para saksi kan, tapi wilayah si terlapor kan dalam proses sidik ini kan belum tentu dipanggil atau belum dipanggil sampai sekarang kan. Jadi masih di wilayah perubahan-perubahan BAP atau penambahan BAP khususnya bagi si pelapor. Karena pelapor ini kan tadi pelapor dalam lidik kan gitu kan, melaporkan lidik. Ketika naik sidik BAP-nya dirubah menjadi pro justisia dan naik sidik dan gitu. Jadi BAP-nya dalam penyidikan. Gitu. Jadi dirubahlah dokumennya. Ada syarat damai nggak Bang? Mungkin kalau RJ itu nanti terjadi ada syarat damai dari Heranya sendiri? Sudah disebutkan sama Hera terdahulu kan, sehingga nanti apa yang terjadi di belakang layar, mungkin siapa tahu kita bertemu dengan pengacaranya Bu Erin, atau kita nanti bertemu juga dengan Bu Erin sendiri, bagaimana tanggapan dari Bu Erin. Nah, tapi kalau tanggapannya tidak ada, ya kan kita nggak bisa kemudian bertepuk sebelah tangan kan. Bu Erin juga kalau dia mau damai, tapi dari pihak Hera nggak mau damai kan nggak bisa juga bertepuk sebelah tangan kan. Jadi ini harus ada komitmen dari para pihak. Nah, kalau salah satu nggak ada atau dua-duanya nggak ada, berarti ini perkara jalan terus. Nah, pertanyaan tadi syarat damai apakah? Syarat damai sebenarnya sederhana aja. Asal saling memaafkan tuh syarat pertama damai. Masalah lain, masalah teknis, masalah apa handphone yang disita, kemudian masalah gaji yang belum dibayar itu masalah lain lagi. Itu nanti ada syarat-syarat sendiri ya. Tapi syarat damai itu memang dari perasaan. Bang, tapi sampai sejauh ini udah ada komunikasi Bang dengan pihak terlapor Bang? Ya? Ada komunikasi dengan pihak terlapor Bang? Belum. Atau memang tidak sama sekali? Belum ada sampai sekarang. Nanti mungkin dipertemukan oleh pihak Polres atau nanti setelah ada panggilan-panggilan nanti kan siapa yang niat duluan mereka yang akan memanggilkan. Artinya di situ akan ada peluang RJ-nya Bang? Selalu ada peluang RJ ya, selalu ada peluang RJ. Tapi kalau nggak RJ pun nggak apa-apa, perkara jalan terus. Jadi kami siap sampai ke persidangan sebenarnya intinya setiap perkara kita siap sampai persidangan.
itu aja. Bang Hera sendiri datang nggak sih bang? Bang Hera sendiri datang nggak sih bang? Ya, Hera sendiri dihadirkan. Hera ini masih nunggu panggilan perubahan kan dari lidik menjadi sidik kan. Dokumen sidiknya dulu sudah ada, jadi SPDP-nya sudah ada, tadi sudah disampaikan ada SPDP yang nanti kami akan ambil, kemudian dari SPDP itu baru ada panggilan-panggilan penyidikan. Gitu. Jadi panggilan penyidikan tentu yang dirubah dari lidik menjadi sidik itu aja. Kondisinya bang, kondisi Hera mungkin udah kerja lagi atau masih? Hera masih di rumahnya di Cirebon. Jadi hari ini tidak perlu hadir bang? Belum karena baru kita koordinasi mengenai SPDP ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah siap. Oke, masuk dulu aja. Oke, masuk bang. diserahkan berarti bang sebagai bukti. Tentu sudah sudah. Siap. Mulai persidangan ya bang ya. Artinya apa namanya penjara yang akan menanti atau gimana sih bang? Mungkin kalau misalnya udah nyampe Ya kalau sampai persidangan begini, hukum sekarang gitu kan ya seperti dulu di mana selalu memenjarakan. Ada juga pengawasan kan, hukuman pengawasan kan kita ada juga kan, nggak perlu dipenjara kan. Tapi kalau kasus penganiayaan memang biasanya ada hukumannya penjara. Tapi kita nggak tahu majelis hakim nanti arahnya kemana. Tapi sebenarnya kalau kami sebagai kuasa hukum, kami juga timbang-timbang apa yang disampaikan dari Hera, kami juga tetap membuka peluang untuk RJ, Restoratif Justice, tentunya dengan syarat-syarat nanti ada yang khususnya. Yang umumnya tadi sudah disampaikan kepada teman-teman, yang khususnya ada sendiri. Apa tuh bang? Yang khususnya apa? Itulah, hanya kita yang tahu itu. Gitu. secara hukum pasal sendiri penganiayaan berapa penjara sih bang? Ini kan penganiayaan ringan, 2 tahun, 3 tahun itu paling lama itu. Dan nggak perlu ditahan kan biasanya kan. Tapi tergantung dari penyidik nanti prosesnya bagaimana. Ya, jadi sudah memang dari minggu kemarin sudah naik ke penyidikan. Hanya saja habis gelar naik penyidikan, kemudian dibuatlah surat-surat administrasinya, administrasi mindik namanya, administrasi penyidikan kan. Salah satunya adalah SPDP tadi, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan diserahkan kepada kejaksaan, tapi sudah dikirim ke Kajari Jakarta Selatan. Nah, penyidikan sudah, kemudian pihak Hera dan beberapa saksi akan dipanggil untuk dimintain keterangan ulang. Begitu, penguatan terhadap keterangan sebelumnya yang dari penyelidikan ke penyidikan. Ini surat panggilannya ada, itu tanggal 9 itu. 9 Juli panggilannya. Untuk Hera bang. Untuk Hera dan beberapa gitu. Untuk Nia juga gitu. Jadi itu tadi yang sudah dikoordinasikan. Jadi proses ini berjalan terus dengan pengawalan dari pihak wasidik juga. Jadi ada wasidik yang mengawal perkara ini kan. Jadi itu yang sudah kita koordinasikan dengan pihak penyidik. Nah ini ada panggilan-panggilannya mungkin ada, tapi kelihatannya panggilannya kan sifatnya privat ini ya. Jadi ya sudah semua dipegang aja. Naikin aja bang suratnya bang. Nah, Panggilannya termasuk untuk Erin bang? Enggak, ini kan panggilan buat para pelapor. Para pelapor aja. Tapi memang sudah disampaikan ada, ya namanya sudah naik sidik berarti kan sudah ada unsur-unsur yang kemudian dianggap memenuhi unsur lah ya. Kapan mungkin panggilan terhadap Kak Heranya? Tanggal 9 Juli nanti dipanggil, jadi kita akan kembali lagi kemari tanggal 9 Juli kalau tidak ada aral melintang atau tidak ada halangan langsung. Kalau untuk terlapor ada bang mungkin? Kalau untuk terlapor ada? Untuk terlapor tentunya SPDP ini kan tembusannya baik kepada pelapor maupun kepada terlapor, jadi pelapor juga sebenarnya sudah mengetahui juga SPDP apa sudah dikirim atau ini kita nggak tahu ya, tapi sudah rasanya sudah tahu juga. Ada lagi? Bang, apa terlapor udah naik status bang? Belum. Kan ini baru naik sidik. Proses lagi baru kemudian terlapor dipanggil, apakah naik sebagai tersangka atau masih di pendalaman lagi kita belum tahu, tapi jelas kalau sudah penyidikan berarti arahnya sudah jelas gitu. Ya. Bang mungkin ini kan cukup singkat ya, 2 bulan dari sejak laporan hingga SPDP-nya keluar gitu. Mungkin menurut abang ini kenapa? Apakah karena ada dukungan DPR atau seperti apa? Nah, kalau proses penyidikan sih berjalan seperti biasa. Hanya saja memang pendapatan bukti-bukti dan saksi itu cepat, gitu. Jadi tidak bertele-tele atau nggak rumit ya. Jadi hasil
pertanyaan-pertanyaannya, bukti-buktinya, hasil visumnya juga sudah saling menguatkan. Jadi langsung aja mereka gelar perkara, naik sidik. Ya, ada lagi? Cukup. Bang, ini kan di bawah 5 tahun bang, berarti nggak ada kemungkinan untuk ditahan ya? Nah, coba jawabannya gimana? Tentu tidak. Jadi begini, kalau kaitan dengan apakah kemudian akan ditahan atau tidak, ya karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, tentu kan tidak boleh dilakukan penahanan. Namun kan seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Teo tadi, bahwa kita memang arahnya bukan ke sana. Arahnya adalah untuk kemudian laporan kita ini memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, kan begitu kan. Jadi laporan klien kita tidak mengada-ngada sebagaimana yang diklaim oleh terlapor, kan begitu. Memang benar terjadi adanya dugaan penganiayaan tersebut, kira-kira begitu. Ya, itulah dari Natalis Bangun ya, salah satu pengacara kawan lama, tapi tim pengacara lama dari zaman dulu udah ada. Oke. Nah, Oke bang, kalau bicara kemanusiaan, si Hera sendiri udah memaafkan Erin belum sih bang? memaafkan. Sudah memaafkan bang ya? Iya. Bukan, dulu. Kan kalau kemudian memaafkan itu apabila ada yang meminta maaf. Kan si Erinnya belum minta maaf. Bagaimana kemudian kita mengatakan si Hera telah memaafkan sementara Erin sendiri juga belum meminta maaf, kan begitu kan? Apabila kemudian nanti Erin katakanlah mengajukan permohonan maaf, ya kami pastikan klien kami Hera akan memaafkan. Ya. Kurang lebih seperti itu Itu ya. tadi realitanya ya, faktanya. Tadi pertanyaan kan sanubari kan? Siap. Kalau sanubari kita udah bisa jawab tadi itu ya. Oke.